Kisah ini merupakan lanjutan kisah saat Garuda menolak tawaran Senopati Iblis Asuran Vajrang. Dan Garuda berkata, "Tapi aku tidak ingin menggunakan kekerasan dan sama sekali tidak untuk melawan saudara-saudaraku. Bukan berarti aku takut. Kamu memiliki iblis yang kuat di pihakmu. Kamu memiliki pasukan yang sangat besar. Tapi aku bukannya tidak berdaya. Aku memiliki kekuatan pengabdian. Aku memiliki pedang tugas. Aku memiliki kekuatan kebenaran. Dan aku memiliki perisai suci berkah ibu. Dan dia yang memiliki keempat kekuatan ini tidak akan pernah kalah." Asuran Vajrang berkata, "Nak, mudah untuk melawan orang lain. Tapi untuk melawan iblis dengan senjata itu tidak mungkin. Ini seperti mengundang kematianmu. Kamu masih punya waktu. Ayo terbang menjauh. Terbang dan bersembunyi di pelukan ibumu. Salah satu putranya telah meninggalkannya. Jika aku membunuhmu karena kesombonganmu, maka ibumu akan sendirian, nak." Garuda kemudian mengambil ranting pohon dan membuat garis di sana sambil berkata, "Aku tidak bisa lari dari tugasku dengan mengkhawatirkan hidupku. Senopati Iblis, lihat garis ini. Ini untuk menjaga rasa hormat yang diajarkan oleh ibuku, untuk menepati janjiku yang telah kuberikan padanya." Garuda melangkah maju dan duduk di atas sebuah batu, lalu berkata, "Jika bahkan salah satu prajurit dari pasukanmu mengalahkanku dan melewati garis ini, aku akan menerima kekalahanku dan meninggalkan tempat ini. Katakan padaku, apakah kamu menerimanya?" Asuran Vajrang berkata, "Waktu telah menyelesaikan semua masalah, nak, dan kepercayaan dirimu yang berlebihan telah menyingkirkan masalahku dengan sendirinya. Kamu telah memprovokasi pasukan iblis hanya dengan garis kecil." Asuran Vajrang kemudian kembali ke pasukannya untuk mempersiapkan dirinya. Garuda berdoa kepada ibunya, "Ibu, beri aku pengabdian dan kekuatan kecerdasan, sehingga aku dapat mengikuti semua ajaran yang telah kamu ajarkan kepadaku." Asuran Vajrang berkata, "Dia adalah Garuda putra Winata. Sama seperti kakaknya yang cacat secara fisik, dia juga cacat secara mental." Mendengar itu semua iblis tertawa. Asuran Vajrang berkata, "Dia telah menantangku. Jika aku melewati garis yang dia buat, dia akan menerima kekalahannya dan menjauh dari jalan kita." Mali dan Sumali berkata, "Begitu sombongnya dia di usia yang begitu muda, atau ada konspirasi Dewa Wisnu melalui dia?" Asuran Vajrang berkata, "Sumali, aku Vajrang bisa merasakan konspirasi, tapi burung ini tidak berbicara apa-apa kecuali ibunya. Prajurit normal kita mampu mengalahkannya." Asuran Vajrang kemudian memerintahkan para prajuritnya untuk menyerang Garuda dan beberapa prajurit berlari menyerang Garuda. Melihat itu Garuda hanya tersenyum dan terbang ke arah mereka. Saat Garuda mendarat, hentakannya membuat semua iblis itu terpelanting dan mati. Melihat itu para iblis terkejut dan Garuda duduk kembali di batunya. Mali dan Sumali berkata, "Senopati, beri kami kesempatan juga. Andalah yang mengatakan bahwa dia adalah anak yang mengalami gangguan mental. Kami akan menanganinya. Tidak peduli metode apa yang harus kami gunakan, kami akan mencoba semuanya. Kami akan menghapus masalah dari jalanmu dengan cara apapun." Melihat itu Garuda berkata, "Mereka sedang berdiskusi lama sekali. Atas izin Senopati, Vajrang, Mali dan Sumali maju ke depan." Garuda yang sudah menunggu lama tiba-tiba dikejutkan dengan makanan yang muncul di hadapannya. Mali dan Sumali berkata, "Mengapa kamu begitu terkejut? Kami telah membawakan makanan untukmu. Aku berpikir kamu lapar, kamu belum makan atau minum apapun dari tadi. Karenanya kami membawakan makanan ini untukmu. Makanlah sepuasnya. Dan kemudian ceritakan tentang hal-hal yang ibumu ajarkan padamu. Kami akan bercerita tentang ibu kami. Kamu memberitahu kami tentang ibumu." Garuda melihat makanan itu dan berpikir, "Mereka pikir aku anak yang tidak punya otak. Kalau begitu aku harus menunjukkan pada mereka sifat kekanak-kanakanku." Garuda berkata, "Wah, ada makanan. Aku sangat berterima kasih kepada kalian berdua. Aku memang sangat lapar. Makanan-makanan ini terlihat begitu nikmat. Aku yakin rasanya juga luar biasa." Mali dan Sumali berkata, "Tentu saja." Garuda berkata, "Tapi maafkan aku tidak bisa makan makanan ini. Dengarkan aku, berikan makanan ini kepada orang yang bisa memakannya." Mali dan Sumali berkata, "Apa? Tidak, itu tidak mungkin. Kami membawa ini untukmu. Kamu harus makan ini, jangan buang-buang makanan ini. Ingat apa yang ibumu ajarkan padamu. Membuang-buang makanan akan menjadi dosa yang besar." Garuda berpikir, karakter mereka mungkin cacat, tapi apa yang mereka berdua katakan itu benar.
Tidak memakan makanan akan disebut pemborosan. Jika aku pergi untuk memberikan makanan ini kepada seseorang yang membutuhkannya, maka mereka akan melewati garis dan memenangkan tantangan. Mereka akan merusak meditasi Ibu Aditi. Apa yang harus aku lakukan? Garuda kemudian mengingat pesan ibunya bahwa, Garuda, ada banyak dunia di alam semesta ini, dan di setiap dunia Brahma, Wisnu, dan Maheswar muncul di waktu yang berbeda. Kekuatan dari Trisula Suci ini adalah Adi Sakti, Sarwa Sakti, Dewi Lalita. Mereka adalah kekuatan tertinggi yang darinya tidak ada yang bisa disembunyikan. Sapi suci adalah perwujudan dari Ibu Lalita di mana 33 dewa dan dewi bersemayam di dalamnya. Oleh karena itu, memberi sapi makan adalah kebajikan yang besar. Dengan memikirkan sapi, tiba-tiba Garuda melihat seekor sapi di sana. Garuda berkata, "Salam Ibu Sapi Suci." Garuda kemudian mengirimkan semua makanan itu kepada sapi yang ada di sana. Dan melihat makanan itu, sapi mulai memakannya. Garuda berkata, "Wahai Ibu Sapi, makanlah makanan lezat yang diberikan oleh saudara iblisku dan memberkati mereka dengan hatimu. Berkati mereka." Mali dan Sumali berkata, "Apakah kamu baru saja menyumbangkan makanan yang kami berikan kepadamu? Apakah kamu baru saja tidak menghormati makanan yang kami berikan kepadamu?" Garuda berkata, "Bukan begitu. Jangan marah. Aku memberikan makanan kalian kepada yang bisa memakannya, karena aku tidak makan makanan itu." Sambil berjalan maju melewati Garuda, Mali berkata, "Lalu apa yang kamu makan?" Tapi sayap Garuda menahannya dan Garuda berkata, "Apakah kamu ingin tahu apa yang aku makan? Apapun yang berjalan dengan 2 atau 4 kaki, sesuatu yang memiliki kehidupan. Nah, kalian berdua sangat cocok untuk makananku. Ya, jadi katakan padaku, siapa yang aku makan pertama?" Mendengar itu, Mali dan Sumali menjadi marah dan berkata, "Jaga lidahmu. Kamu tidak tahu dengan siapa kamu berbicara. Kamu bodoh, kamu mengundang kematianmu sendiri." Mali dan Sumali kemudian melempar batu ke arah Garuda, dan kedua batu itu menghantam Garuda hingga batu itu hancur menjadi debu. Melihat Garuda yang kesulitan melihat saat terkena debu, Mali dan Sumali berlari menuju garis yang dibuat oleh Garuda. Tapi Garuda yang terkena debu itu mulai bersin dan angin yang keluar melempar Mali dan Sumali menjauh. Melihat itu Garuda berkata, "Maafkan aku, oh tidak, kalian berdua kalah tanpa memperkenalkan diri. Dengar, cuci muka kalian dan kembalilah. Setelah itu kalian dapat mencoba melewati garis ini lagi. Beritahu aku jika kalian kesulitan untuk kembali. Seperti aku memindahkan makanan untuk sapi, aku bisa mengirim kalian berdua ke sungai." Mendengar itu Mali dan Sumali menjadi marah dan berkata, "Apa yang kamu katakan?" Asuran Wajrang berkata, "Mereka berdua menggunakan teknik yang berbeda untuk mengusir burung itu. Aku harap mereka tidak terpengaruh oleh kata-katanya dan melupakan tujuan mereka." Mali dan Sumali berkata, "Beraninya kamu mengejek kami. Apakah kamu tahu bahwa seluruh bumi menjadi takut setelah mendengar nama kami?" Garuda berkata, "Benarkah? Aku baru saja berkeliling dunia dan semua 7 alam semesta. Dan setelah mendengar nama kalian, aku merasa bahwa aku tidak tahu nama kalian." Mendengar ejekan itu, Mali dan Sumali menjadi tambah marah. Garuda berkata, "Sejujurnya kalian berdua terlihat takut padaku." Mali dan Sumali berkata, "Takut? Kami berdua?" Mali dan Sumali tertawa dan berkata, "Kami takut padamu. Kamu bergurau." Garuda berkata, "Aku hanya perantara. Kalian semua takut dengan kekuatan pengabdian seorang ibu. Oleh karena itu kalian telah membawa pasukan yang sangat besar untuk merusak meditasinya. Jika kalian masih tidak mengerti, maka ketahuilah ini, apapun yang terjadi, aku tidak akan membiarkan rencana busuk kalian ini berhasil." Mali dan Sumali berkata, "Kamu sudah cukup bicara, biarkan aku melihat bagaimana kamu menghentikan kami sekarang. Dan kamu akan menangis seperti anak kecil." Mali kemudian berlari ke arah Garuda dan memeluk Garuda dengan kuat. Mali berkata, "Ayo Sumali, lewati batas itu segera." Mendengar itu Sumali berlari dengan cepat ke arah garis yang dibuat Garuda. Melihat itu Garuda mendorong Mali hingga dia terjatuh. Dan tiba-tiba ketika Sumali akan mendekati garis, dia hanya berlari-lari di tempat. Dan ternyata Garuda sedang menarik pakaiannya. Garuda kemudian memutar-mutar Sumali lalu melempar ke arah saudaranya Mali. Mereka berdua berusaha bangkit tapi tubuh mereka sangat kesakitan. Mali berkata, "Hei Sumali, ada 2 dari kita dan dia sendirian. Aku akan pergi ke sini dan kamu pergi ke situ." Mereka kemudian berlari ke arah yang berbeda dengan sangat cepat. Garuda melihat itu dan berpikir, "Siapa yang harus aku hentikan terlebih dahulu?"
Garuda dengan kecepatannya yang luar biasa sudah berdiri di hadapan Mali, dan dengan tangannya Garuda memukul Mali hingga dia terpelanting ke arah Senopati Iblis. Dengan cepat Garuda terbang ke arah Sumali dan berdiri di hadapannya. Garuda kemudian menendang Sumali dan dia terpelanting, lalu jatuh di atas saudaranya Mali. Garuda berkata, "Aku tidak berpikir kamu tidak mengenaliku dengan benar, saudara asuran Wajrang. Aku bukan burung biasa yang akan terbang menjauh karena ancaman iblis sepertimu. Aku adalah anak dari Ibu Winata. Adalah tugasku untuk melindungi kebenaran. Aku dapat memberikan hidupku untuk melindungi kebenaran dan juga mengambil nyawa orang lain. Tapi aku tidak bisa mundur dari tugasku. Lakukan apa yang harus kamu lakukan. Kirim tentara sebanyak yang kamu inginkan. Tapi selama setetes darah dalam diriku, tidak ada yang bisa melewati batas ini." Wajrang berkata, "Aku belum pernah makan burung sampai saat ini, tapi sekarang aku akan menikmatinya. Kalian semua juga akan memakannya. Itu lebih dari cukup untuk memuaskan semua rasa lapar kita. Agni Muka, pergi bunuh burung ini dan berikan padaku. Masak dia dengan baik dan bawa dia ke hadapanku." Agni Muka berkata, "Seperti yang Anda katakan, Senopati." Agni Muka kemudian bersiap menyerang Garuda dan para iblis memuji Senopati Iblis Wajrang.